Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kenapa kok kita seringkali jatuh di dalam dosa. Sudah tahu itu salah, seringkali kita lakukan terus. Sudah tahu itu tidak benar dan mendatangkan murka Tuhan, tapi seringkali kita lakukan terus. Berkali-kali kita seringkali melakukan hal yang bodoh. Sudah tahu loh, itu nanti upahnya adalah dosa dan dosa upahnya adalah maut. Tapi tetap aja daging kita ini seringkali ngotot untuk melakukannya. Kalau kita terus ngotot melakukannya, ujungnya kita akan binasa. Nah, kita akan belajar nih. Kita akan lihat di 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Sehebat apapun, sekaya apapun, kalau didapatin berdosa di hadapan Tuhan, ujungnya dia akan dapat upah namanya maut. Makanya kita sebagai orang percaya yang percaya Yesus, dosa kita ini dikuduskan oleh darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus. Ketika kita menerima Yesus, kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, bagian kita setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lakukan hidup benar. Kita komitmen hidup mengasihi Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup berjalan oleh Tuhan, dipimpin oleh firman dan kebenaran. Kita tidak lagi mau melakukan dosa. Nah, kalau kita masih melakukan dosa dan pelanggaran, kita akuin di hadapan Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa, Dia akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Kita bereskan hati kita ini selalu di hadapan Tuhan. Makanya setiap hari kita belajar firman, kita renungkan firman, kita selidikin firman. Bapak Ibu dengerin khotbah yang saya sampaikan. Semakin hari semakin kau ngerti firman, semakin kau memiliki iman dan dikuatkan dan diteguhkan, engkau komitmen mengasihi Tuhan dan tidak ingin melakukan dosa dan pelanggaran lagi. Makanya setiap hari harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tapi ada orang-orang tertentu yang melakukan dosa terus-terusan, sudah tahu itu berdosa, tapi tetap dilakukan. Namanya bukan lagi jatuh dalam dosa, tapi hidup di dalam dosa. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau melanggar kebenaran firman Tuhan, itu adalah dosa. Coba kita buka di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-17. Semua kejahatan adalah dosa. Kejahatan dalam bentuk apapun adalah dosa loh. Semua perbuatan jahat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan adalah dosa. Tadi di 1 Yohanes 3 yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, makanya kita ini harus ngerti dulu bahwa kita ini punya Allah yang kudus. Bahkan Dia berikan rohnya yang kudus tinggal di dalam diri kita. Namanya saja Roh Kudus. Roh yang suci, roh yang kudus. Tidak mungkin roh yang kudus dan suci itu bisa menyatu dengan pribadi yang najis dan kotor. Makanya setiap hari kita harus hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus untuk menyucikan dan menguduskan kita setiap hari dalam pikiran, perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Semakin hari semakin kita berjalan dengan firman, tambah hari tambah kita mati terhadap diri sendiri. Kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Coba sekarang kita akan buka di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, sudah tahu itu dosa tapi tetap dilakukan, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ini. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Bapak Ibu, kalau engkau tetap melakukan dosa dan pelanggaran, sudah tahu loh itu dosa, tapi kamu tetap lakukan terus. Tetap lakukan terus, tetap lakukan terus. Nanti kamu akan terima konsekuensi dari apa yang kamu perbuat tuh. Nanti kamu akan menuai dari hasil apa yang kamu lakukan. Sebab upah dosa adalah maut. Kalau jatuh dalam dosa,
karena selama kita tinggal pakai tubuh daging ini, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tapi kalau orang Kristen hidup di dalam dosa, itu artinya sudah tahu itu salah, tetap dilakukan. Ujungnya apa? Maut. Sekarang kita akan lihat di kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan. Selama kita tinggal di bumi, kita akan selalu ngadapin banyak pencobaan-pencobaan di dalam sekitaran hidup kita. Kalau kita tahan uji dalam pencobaan itu, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Karena kita mengasihi Dia. Tetapi ketika kita dicobai dan kita jatuh, ujungnya kita akan ketemu dengan upah dari dosa tersebut. Kenapa orang itu bisa jatuh dalam dosa? Alkitab katakan di ayat 13, apabila seorang dicobai, jangan berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Allah itu tidak pernah mencobai. Tapi Allah itu menguji hati orang. Setan, iblis, kerjanya mencobai. Seperti di Lukas pasal yang keempat, ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus, dia di padang gurun, dan iblis mencobai dia. Tujuannya untuk apa? Nyeret jatuh di dalam dosa. Jadi pencobaan itu datangnya, dimulainya dari keinginan kita. Kita akan lihat ya. Apabila seorang dicobai, jangan berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat yang ke-14-nya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kenapa orang bisa jatuh dalam dosa? Dicobai oleh keinginan sendiri. Dengerin baik-baik. Semua dosa itu tidak langsung ujuk-ujuk. Semua ada permulaannya. Orang yang berzina itu tidak langsung berzina. Ada permulaannya. Orang selingkuh tidak langsung selingkuh. Ada permulaannya. Dia ngikutin keinginannya. Ketika keinginan itu diikutin, lama-lama dia diseret. Dan ujungnya dibuai dan melahirkan dosa. Berapa banyak dari kita sudah tahu itu salah, tetap diikutin terus, ngikutin keinginan, akhirnya diseret dan dipikat oleh keinginan itu. Akhirnya keinginan itu dibuai dan melahirkan dosa. Kita mesti sadar diri. Kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa hidup pakai kekuatan kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh kekuatan Allah yang membawa kita berjalan dari kebenaran satu pada kebenaran yang lain. Semakin disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, coba koreksi di dalam diri kita. Semua keinginan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus segera dihentikan, di stop. Mulai balik sama keinginan Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat coba apa yang terjadi dengan Daud. Ketika semuanya dalam masa perang, panglimanya perang, prajuritnya perang, tapi dia rileks dan enjoy. Ada di sotoh rumah, ngelihat perempuan yang sedang mandi. Dicari tahulah dia perempuan itu seperti apa. Seandainya Daud melihat perempuan itu mandi dan dia cuek aja, ya nggak kepikiran. Tapi setelah perempuan itu mandi, cari tahu, dipikirkan betapa cantiknya, betapa moleknya. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuh di dalam dosa. Coba kita akan perhatikan dalam diri kita sehari-hari. Semua perbuatan-perbuatan bodoh kita, semua perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan, semua kejadian-kejadian yang kita alami dan kita terus jatuh di dalam dosa, karena ngapain? Kita ngikutin keinginan kita, tanpa kita mau menaklukkan diri pada pusat kehendak Tuhan. Bapak Ibu, di dalam diri kita ini ada hal yang berjuang, selalu bertentangan di dalam diri kita ini. Di sisi lain kita pingin ikut Tuhan, di sisi lain kita pingin ngikutin keinginan daging, seperti kitab Roma katakan. Di dalam diri kita ini ada sesuatu yang berjuang. Di sisi lain kita pingin hidup takut akan Tuhan, hidup benar, hidup kudus. Tapi di sisi lain ada keinginan daging yang berjuang begitu melawan keinginan roh. Bapak Ibu, ingat ketika Yesus meminta murid-muridnya untuk berdoa, dan apa yang terjadi? Roh penurut daging begitu lemah.
Makanya kalau kita nggak ngikutin keinginan Roh Kudus, kalau kita nggak ikut dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan diseret keinginan daging. Nah, Bapak Ibu, kalau diseret keinginan daging, kok diseret kepada dosa dan pelanggaran. Ujung hidupmu akan ketemu dengan murka Tuhan. Makanya kekristenan ini setiap hari berjalan bersama Tuhan. Berjalan dalam kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Berjalan dari kekudusan satu kepada kekudusan yang lain. Kita terus semakin hari semakin disempurnakan. Kita harus belajar pikul salib sangkal diri. Matiin daging setiap hari. Berjalan di dalam kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Kita harus menyangkalin semua pikiran yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menyangkalin semua keinginan dan hawa nafsu kita yang menyeret kita ke dalam dosa. Kalau tidak, keinginan daging tadi bisa menguasai, mengontrol diri kita, akhirnya kita diseret. Tidak heran banyak orang Kristen rajin ibadah, kelakuannya seperti setan. Perbuatannya jahat, mulutnya jahat, kelakuannya jahat, jadi batu sandungan. Tidak heran ada hamba-hamba Tuhan yang sering jatuh dalam dosa. Kenapa? Diseret dan dipikat oleh keinginan dagingnya dan hawa nafsunya. Ini loh yang seringkali membuat kita ini jatuh di dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran terus-terusan. Padahal Tuhan pingin kita beranjak, bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Kita bertolak dari kemuliaan satu pada kemuliaan lain. Kita semakin hari semakin dipercayakan Tuhan, semakin diurapin Tuhan, semakin dipakai Tuhan, pengaruh kita semakin besar. Harusnya perjalanan kekristenan kita ini semakin hari semakin powerful. Semakin hari semakin powerful, punya otoritas, punya pengaruh yang besar sekali. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang Kristen sampai ke level ini. Hidupnya seringkali babak belur. Hidupnya malah jahat kelakuannya, mulutnya nyakitin. Sikapnya buruk, kelakuannya jelek, motivasinya jahat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak menaklukkan diri untuk dipimpin Roh Kudus. Dia ngikutin keinginannya. Coba kita lihat ya. Ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, hati-hati nih. Hawa nafsu kita, ego kita, emosi kita ini jangan sampai menyeret kita jatuh dalam dosa. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, kalau kita nggak bisa menaklukkan diri kita kepada Kristus, kita akan dipikat dan diseret. Kalau Bapak Ibu nggak bisa kontrol hawa nafsu, menaklukkan kepada Kristus, hawa nafsu itu akan nyeret, memikat begitu rupa. Engkau bisa hidup di dalam perzinahan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kepalsuan, hidup dengan motivasi yang jahat. Kalau keinginan ini nggak ditaklukkan kepada Kristus, keinginan ini yang begitu ngontrol. Tidak heran ada orang-orang tertentu yang nggak bisa ngontrol mulutnya, dia makan sembarangan, akhirnya pelan-pelan penyakit datang dalam hidupnya. Karena apa? Tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia ngikutin semua keinginan. Keinginan kita ini kita mesti taklukkan kepada Kristus, biar keinginan kita ini sejalan dengan keinginannya Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Setiap hari kita akan semakin diubahkan. Coba perhatikan Bapak Ibu yang kelakuannya buruk, yang mulutnya jahat, yang pikirannya negatif, yang mulutnya busuk, hidupnya jadi batu sandungan, yang selalu ribut dengan orang lain. Coba perhatikan. Hidupmu dikuasain siapa? Hidupmu dikuasain keinginan hawa nafsu, emosi, amarah, jengkel, kesel, dan pingin balas dendam? Atau hidupmu mulai perlahan-lahan dikuasain oleh Roh Kudus? Kalau hidup kita ini nggak ditaklukkan kepada Kristus, kita menjadi orang yang punya agama Kristen, tapi kelakuan kita persis seperti setan. Hari ini kita mesti belajar berubah, menaklukkan semua keinginan dan kehendak kita ini kepada Kristus, supaya tambah hari kita tambah didapatin menyenangkan hati Tuhan. Bukankah yang kita kejar hanya pingin nyenengin hati Tuhan? Bukan nyenengin diri kita sendiri. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku untuk Kristus. Kristus yang di dalamku harusnya memerintah dan berkuasa. Di
Di ayat yang ke-14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ketika diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, dilakukan, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Makanya, Bapak Ibu, kalau hari ini, beberapa bulan terakhir ini saya ngomong, kalau hari ini engkau melakukan dosa dan pelanggaran, semuanya masih berjalan baik, kau melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, semuanya kelihatan masih oke-oke semua. Sebenarnya Tuhan tunggu supaya engkau bertobat dan balik sama Tuhan. Engkau melakukan kejahatan, hidupmu jahat, hidupmu bejat, hidupmu rusak, hidupmu najis, hidupmu kotor, kamu kerja tetap diberkati, semuanya baik-baik, kesehatanmu masih oke-oke, Tuhan masih tunggu engkau bertobat loh. Tuhan tunggu engkau bertobat. Nanti kalau perbuatan jahat yang kamu lakukan sudah matang, ujungnya akan melahirkan maut. Selesai sudah, telat untuk bertobat. Makanya sampai hari ini engkau dengar firman yang sampaikan hari ini, bertobat dan balik sama Tuhan, memperbarui hidupmu di hadapan Tuhan. Mulai hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak, keinginan-keinginan tadi akan melahirkan dosa. Berapa banyak orang karena punya keinginan, pertama-tama sih punya pikiran yang kotor, pikiran yang najis, ujungnya mikirin yang porno, ujung-ujungnya akhirnya dilaksanakan berzina, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam dosa seksual. Ujungnya kalau nggak bertobat, ujungnya nggak akan terima upah dari semua perbuatanmu. Dimulainya dari mana dosa itu? Dari keinginan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Keinginan jahat itu harus kita taklukkan kepada firman setiap hari. Kita belajar firman. Kita belajar firman. Belajar firman setiap hari. Firman itu yang menguduskan, yang mengubah kita semakin hari semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Kan saya sering kali ngomong, kalau orang ikut Tuhan itu pasti karakternya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah, tindakannya pun berubah, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Orang Kristen itu harusnya orang yang paling bisa jadi berkat, dan paling punya tata krama, yang paling punya etika, karena hidupin sistem cara hidupnya orang-orang kerajaan Allah. Cara hidup kerajaan Allah diterapkan di muka bumi ini, sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang memancar dalam kehidupan kita. Bukan malah hidup jatuh terus dalam dosa. Memang ada orang yang seringkali jatuh dalam dosa yang sama hari ini. Jangan ikutin keinginanmu, engkau balik sama Tuhan. Engkau bertobat, kau serahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan beracara. Tuhan sendiri akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang mulai memiliki komitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Memiliki komitmen hidup takut akan Tuhan. Hidup pingin nyenengin hati Tuhan saja, bukan yang lain. Semua keinginan dan hawa nafsu kita mulai taruh di hadapan Tuhan. Kalau engkau berjalan sama Tuhan setiap hari, apa saja yang dikerjakan tanganmu, pasti Tuhan bikin berhasil. Kamu jadi karyawan yang diberkatin Tuhan, memiliki hikmat pengertian di atas rata-rata, punya tanggung jawab, pasti dipromosi, gajimu naik. Kalau engkau jadi pengusaha, engkau tiba-tiba memiliki hikmat pengertian pengetahuan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Kamu pasti diberkatin, hidup dalam anugerah dan kelimpahan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tuh pingin hidup kita ini didapatin berkenan di hadapannya. Tuhan pingin hidup kita ini loh berkemenangan di dalam segala hal. Dan Tuhan pingin semua janjinya kita nikmatin. Tapi banyak orang gak bisa menikmatin janji Tuhan, karena ngikutin gaya hidupnya sendiri, jalan maunya sendiri. Dengerin baik-baik. Semua perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan, itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu putus, apa yang terjadi? Hidupmu jadi bulan-bulanannya setan. Tidak heran ya, ada orang yang sudah melakukan dosa terus-terusan. Hidupnya susah sekali bertobat karena diikat begitu rupa oleh setan, dikuasain, dijajah begitu rupa, sehingga mau bertobat pun susah. Ada orang yang terikat dengan perjudian, susah lepas dengan perjudian. Orang yang terikat dengan
mabuk-mabukan, susah lepas dengan mabuk. Orang yang terikat dengan perzinahan susah lepas. Kenapa? Karena diikat begitu rupa. Setan kuasain. Bapak Ibu, kalau engkau tidak balik sama Tuhan, engkau hari ini semakin diikat dan dihancurkan. Sebab dosa itu mengikat orang begitu rupa, diseret dan ujungnya jatuh di dalam dosa. Dengarin baik-baik. Setan memang pingin semua orang itu jatuh dalam dosa, dan ujungnya hidup dalam kebinasaan bersama-sama dia. Neraka diciptakan bukan untuk orang percaya. Neraka diciptakan bukan untuk orang Kristen. Neraka diciptakan untuk Lucifer, iblis. Lucifer atau iblis, antikris dan nabi palsu. Tapi dia nggak mau sendiri, dia seret manusia untuk jatuh dalam dosa. Makanya hari ini kita belajar menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kekristenan yang sejati itu bukannya sekedar kita belajar Alkitab, bukan kita datang ke gereja, bukan kita nyanyi-nyanyi. Kekristenan yang sejati ketika kau dengar firman, engkau lakukan, engkau praktekkan hidupmu. Ngalami kemenangan. Hidup dalam kebenaran. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini kita mesti naklukkan diri kita nih setiap hari. Jangan sampai kita menjadi orang yang seringkali jatuh terus dalam dosa yang sama. Salah terus dalam kesalahan yang sama dan masuk dalam lubang yang sama. Belajar, berubah. Hidupmu akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Hidupmu akan dibawa dalam pengurapan yang berbeda. Hidupmu dibawa dalam pengaruh yang berbeda. Tuhan mau hidupmu mengalami breakthrough dan terobosan. Menikmatin semua kebaikan dan kebajikannya. Hari ini saya berdoa, ada orang-orang yang terikat di dalam dosa, apapun namanya, mulai sadar diri bertobat. Ada yang terikat dengan bohong, terikat dengan masturbasi, onani, terikat dengan pornografi, terikat dengan perzinahan, perselingkuhan. Ambil keputusan untuk balik sama dan bertobat. Minta hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan. Minta kekuatan ilahi, minta Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu engkau terikat dan begitu susah, temuin gembalamu, temuin pendetamu atau konseling dengan hamba Tuhan. Bapak Ibu bisa DM atau send messenger, pasti saya jawab. Kalau Bapak Ibu terikat, Bapak Ibu perlu dilayani, hubungi hamba Tuhan. Yang perlu konseling, temuin hamba Tuhan untuk dikonseling. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang mau komitmen datang sama Tuhan dan minta kekuatan Roh Kudus untuk membuat ngalami kemerdekaan. Hidupmu ngalami kemerdekaan, hidupmu menyenangkan hati Tuhan, hidupmu berjalan dalam kekudusan setiap hari. Amin. Sekarang saya mau berdoa, tutup matamu, tutup Alkitabmu. Hambamu berdoa untuk setiap firman yang hambamu sampaikan, firman yang nempel dalam hati kami, terpahat dalam loh batin kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan hambamu berdoa untuk orang-orang yang terikat dalam perzinahan, terikat dalam dosa, pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Hambamu berdoa, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan, Tuhan lepaskan, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya mereka bertobat, ambil keputusan untuk balik sama Tuhan. Balik sama Tuhan, balik sama Tuhan, balik sama Tuhan. Aku berdoa untuk orang-orang yang terikat dalam dosa, Tuhan mereka sadarkan kembali supaya hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Materekan firman-Mu dengan darah domba, firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman jadi kehidupan hamba-Mu. Berdoa biar kekuatan ilahi yang mengalir dalam hidup kami semakin hari semakin dibawa dalam kebenaran, semakin dibawa hidup menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami bersyukur, kami percaya tangan-Mu yang ajaib menopang kami. Dan Kamu beruntung orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biar anugerah dan kemurahan-Mu saja melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri, pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini.
pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Begini nanamu, sini nana, igunamore, iminiana nalamu. Dengan kuasa-Mu, Inara
tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus,
Terima kasih. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana lamaya. Dia hadir dalam ruangan ini. We
thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul gak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis.
Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak mengalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang tidak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.